Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid AMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan menampilkan bagaimana Goldian teman-teman, Goldian comeback ke dunia diskusi ini dengan hadir di room Edis Sidabutar. Kita tahu Edis adalah salah satu Polikardus, jagoan kebanggaan para laskar Polikardus. Bahkan bisa dibilang Edis sekarang menjadi top, ya, salah satu apologet top dari kelompok Polikardus. Dia sekarang setara dengan yang namanya Pak Bom Bom, Agatha, Sofiatul, Paul Jang, Saipudin, dan sebagainya. Artinya Edis bisa dibilang ini sekarang sedang ada di puncak karirnya. Puncak karirnya sebagai penghujat Islam setelah belajar menghujat Islam selama kurang lebih 10 tahun menurut klaim dari Edis Sidaputar. Dan kita tahu sejak ada di Amerika, Edis makin terang-terangan, makin berani untuk memfitnah dan memframing serta menyebarkan berita bohong. Ya, dia mungkin berpikir bahwa loh, saya kan di Amerika aman, tenang gitu kan. Dia nggak berpikir bahwa di Amerika orang tanpa sebab bisa kena dor, ya bisa kena tembak dan sebagainya. Belum lagi kita juga tahu izin tinggal Edis di sana bukanlah suaka. Dia hanya imigran gelap. Dia hanyalah orang yang tak jelas. Yang kita tahu di Amerika sekarang, para imigran gelap ini sedang diburu, sedang dicari oleh pemerintah Amerika dan siap-siap. Salah-salah Edis kalau ketangkoi akan dideportasi atau dipulangkan. Dan kita bisa lihat Edis memilih tinggal di hutan ya guys ya. Kalau kita lihat ya, lokasi tinggal dia yang dia tampilkan lewat open cam, bahwa dia tinggalnya itu di hutan. Beda dengan Blukus Suntur yang tinggal di kota. Kalau Blukus Suntur memang dia mengajukan suaka dan nampaknya dia mendapatkan suaka tersebut. Ya, sehingga kalau si Blukus Suntur dia pede, teman-teman. Kalau Blukus Suntur dia pede dengan izin yang dia dapat. Beda dengan Edis yang memang masih mengadu nasib. Oke, di kesempatan ini kita akan tampilkan aja, nggak usah lama-lama, biar teman-teman nilai sendiri. Dan nanti saya akan komentari ya, saya akan komentari. Nama aslimu siapa sih? Goldian. Oke lah, nggak apa-apa lah kita ikutin karena memang dalam agama Islam itu diizinkan berdusta. Jadi Ya, jadi kalau dia berdusta ya nggak apa-apa. Sebentar. Karena Pelan-pelan. dusta, Pelan-pelan. Aduh, baru Nama naik gua sudah Goldian, panik. cek. Baru naik sudah panik, jangan panik dulu, oke? Oke, Goldian, begini. Di dalam agama Islam itu kan memang diizinkan boleh berdusta oleh Muhammad, betul? Konteksnya gak gitu, bro. Boleh berdusta nggak dalam agama Islam? Oke, lanjutkan narasi, melanjutkan. Aduh, nggak mau jawab kan? Sebentar. Oke. Pelan-pelan. Bolehkah berdusta di dalam agama Islam? Jawab. Oke, lanjutin narasimu dulu. Nah, nggak berani jawab. Ya, ini ada Pak Muhammad di atas kita. Salah kalau berdusta. Jadi boleh berkata kurang jujur dalam tiga Kurang perkara. jujur nggak? Sebentar, apa? Oke. Boleh bohong Oke, atau oke. boleh menipu, boleh betul? Oke, dijawab ya. Oke, Ah, aku jawab. Jadi gini, diriwayatkan di Muslim, boleh ya. Apa itu Boleh. perkaranya? Lihat tuh agama Islam, lihat tuh. Nah, jadi Iya, sabar dulu, satu-satunya aku nabi yang jelasin. bolehin bohong cuman Muhammad. Sabar dulu, apa itu perkaranya ucapan seorang suami kepada istrinya. Jadi umat muslim ini diajarkan ketika kita cowok yang lagi bertikai sama istrinya, apabila lisan kita ketika kita Bohong. ucapkan dengan istri Udah menyakiti hati boleh istri, bohong ya, itu dalam lebih agama baik Islam, ditahan. Oke, Goldian, poin kita bukan Iya. itu. Kita mau fokus lagi nih, kembali ke sini. Lihat. Untuk apa? Untuk Aduh, menyenangkan Goldian, hatinya. kita fokus dulu Terus nih. dalam Fokus dulu, yuk. peperangan. Sebentar. Peperangan Jangan bagian ke dari situ. strategi. Sebentar. Lalu untuk Sebentar, kita mendamaikan bukan ke dua situ tadi orang poin yang kita, sedang bro. bertikai.
Poin kita sampai tadi dulu kan bukan ke habis situ, itu bro. Edis. Dengar. Tetapi Dengar. kalau dusta Waduh. di dalam Kristen itu Aduh, diperbolehkan. ini orang malah lari ayat kemana-mana. 7. Fokus Selamat kita datang bukan ke situ kebenaran. tadi. Saya cuma Kena kan? bilang namamu Goldian, tapi bukan Goldian. Karena kan kalian ini nama-nama palsu, ya kan? Loh, namaku Tinggal Goldian, bro. nabinya aja yang nabinya ikut-ikutan apa? Ini jersey Oke. basket kampusku. Namaku Goldian. Aduh, Lihat ya. aduh, apa lagi? Ini jersiku, jersey Aduh, Freeport. sebentar. Coba, namanya apa? Goldian. Namaku Goldian. Coba taruh di bawah. Taruh di bawah. Saya Namaku tahu kalian itu Goldian. tukang bohong. Udah gini. Bentar. Gini. Tadi Bapak ini, Pak Muhammad ini bilang bahwa naik haji ke Mekah itu nggak ada di Quran. Betul? Betul? Lanjutin. Enggak, saya tanya dulu, ada nggak naik haji ke Mekah? Untuk tatanan syariatnya, tatanan peribadatannya itu dijelaskan di hadis. Karena Nabi Oke, Muhammad berarti meninggalkan kitab dua yang menjelaskan perkara. apa? Ya, Berarti gini. kitab yang menjelaskan itu Quran apa hadis? Karena Nabi Muhammad meninggalkan dua perkara. Sebentar bro, yang saya tanya, kitab yang menjelaskan itu Al-Quran atau hadis? Udah. Oke, Al-Quran diturunkan. Ini ku jelasin ya. Buset, yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Ini loh, ibarat kata gini. Bro, yang Sony mana? Terus yang Motorola mana? Ah, ini yang Sony, Oke. ini yang Motorola. Ini Sony, ini Motorola. Nah, sekarang saya tanya, kitab yang menjelaskan Al-Quran apa hadis? Hadis itu di bagian syariat-syariatnya. Mana nih? Ini saya Oke, aku kasih ayat. Bro, Aku kasih ayatnya. kitab yang menjelaskan itu Quran apa hadis sih? Hadis itu menjelaskan syariat-syariatnya. Buset. Bro, menurut ayat Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan. Betul atau salah? Ku koreksi. Tadi tanya perintah haji, ayatnya ada, bro. Ku kasih Iya, tunjuk. haji ada ayatnya. Haji ke Mekah, bro. Haji ke Mekah itu ada nggak ayatnya? Sekarang ku tanya samamu, Baitullah itu letaknya di mana? Dalam keimanan Islam. Baitullah, oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Menurut ayat Al-Quran, Baitullah itu letaknya di Baka. Sama orang Islam diedit jadi Mekah. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Oke. Bro, kata Mekah, diksi tentang Mekah itu baru ada abad ke-5, ke-6. Sebelumnya, kalau kita lihat di teks-teks tertua itu emang tulisannya Baka. Tetapi Baka, ketika kita merujuk kepada spesifik geografi, tempatnya di Mekah sekarang. Nyata kan? Nyata bahwa mereka telah merubah-rubah Al-Quran. Ada yang namanya Disuruh naik haji ke Baka. Sekarang aku tanya tapi samamu. dipelintir ke Enggak. Mekah. Sekarang aku mau tanya samamu. Ini makanya Sekarang saya aku mau bilang tanya ini. sama Makanya saya bilang. Jakarta. Oke. Batavia sekarang namanya apa? Bradis. Batavia sekarang namanya apa? Batavia sekarang? Ya. Jakarta. Oke, sama Oke. seperti dulu. Oke, baik. Ketika Baka mengalami transmisi bahasa, maka kita sekarang menyebutnya Mekah. Pertanyaanku, Oke. Batavia sama Boleh saya- Jakarta, boleh saya lokasi tanggapi? secara geografisnya sama apa sebentar, enggak? boleh saya tanggapi? Oke. Oke. Jawab baik. dulu. Baik, sebentar. Batavia Orang sama Islam Jakarta, gini. lokasi geografinya sama enggak? Goldian pelan-pelan. Iya, Gini. jawab. Gini. Kita itu kalau ngomong itu kan pakai dalil, betul? Betul. Nah, Al-Quran setahu saya orang Islam tuh kalau ngomong, kita ngomong harus pakai dalil, sudah. Oke. Ya kan? Nah, coba di Quran mana bahwa Bakah itu adalah Mekah? Oke, di teks mana, di teks sejarah mana, Batavia adalah Jakarta, jawab. Oke. Nyata ya saudara-saudara ya, mereka Jadi ya ini saudara-saudara, adalah kalau orang-orang parameter nekat. edi seperti itu, di teks sejarah mana yang sejaman ketika menuliskan Batavia adalah Jakarta itu mana? Coba jawab. Bro, justru ini menjadi pertanyaan di dalam agama Islam. Kalau Mekah itu Bakah, kenapa ayatnya tidak ada di Quran? Makanya saya bilang, Quran itu kitab penjelas adalah gombal terbesar sepanjang Oke, sejarah. aku jawab. Bro, Mekah itu nama kota modern sama seperti Jakarta. Jakarta yang sekarang nama kota modern. Tunjukkan satu Tapi inskripsi.
Pelan-pelan dong. Tunjukkan satu inskripsi, manuskrip, ataupun data-data sejarah yang membuktikan bahwa dulu kota itu disebut Baka. Coba. Oke. Entah itu dari gapuranya, entah itu dari apanya, coba. Ayo. Oke, aku jawab samamu. Silakan. Sekarang kalau standarnya sama, tunjukin data sezaman yang menulis tentang Batavia adalah Jakarta. Oh, banyak peta-peta zaman dulu. Tunjukin Saya kan mau jawab. Data sezaman ketika menulis Batavia ini adalah lagi dijawab Jakarta. kok ada panas. Anda kalau dijawab jangan panas. Dengar. Tunjukin. Peta yang ada dari zaman company itu nggak pernah nulis Jakarta, nggak ada. Tulisannya Batavia. Itu banyak petanya zaman sekarang. Bukan Oke, begitu, Pak nggak Muhammad? ada kan Jakarta. Kok nggak ada gimana? Ketik saja peta-peta yang dikeluarkan oleh VOC. Itu Batavia itu tidak pernah tertulis Jakarta, tertulisnya Batavia. Itu data sejarah yang membuktikan bahwa dulu kota itu bernama Batavia. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Itu tahu. Sekarang fokus dulu ke sini. Sekarang saya tanya, di mana pernah ada satu inskripsi atau satu manuskrip atau satu peninggalan yang bisa kita buktikan bukan dalam kaitan agama, kita nggak ngomongin agama, bahwa Makkah dulu adalah Baka? Di mana? Ngarang bebas kalian ini. Kalian inilah orang-orang yang merubah-rubah Al-Quran. Suruh naik haji ke Baitullah. Baitullah itu dibaka sama orang Islam, diedit jadi Mekah. Bukan begitu Pak Muhammad? Ya di dalam Al-Quran, ya itu kan di hadis jadi yang dijelaskan. Gini, Nah, udah. makanya saya bilang kitab Al-Quran, kitab penjelas tuh bohong. Yang kitab yang menjelaskan tuh hadis. Bahkan hadis nggak cukup menjelaskan, saudara. Oke, gantian Silakan. ya, gantian. Silakan. Oke, jadi teman-teman, di sini Edis nggak mampu ngasih bukti bahwa ada teks sejaman yang menulis tentang Batavia adalah Jakarta. Satu. Kedua, Jumhur ulama sepakat ketika merujuk ayat-ayat tentang Baka, contoh surat Ali Imran ayat 96, itu Baka itu nama kota lama dalam Mekah. Kita merujuk secara geografis dan itu letaknya sama, teman-teman. Selamat datang di kebenaran. Sama seperti ketika orang dulu menyebutkan Batavia, kita sekarang yang dapat transmisi bahasa menyebut Batavia adalah Jakarta. Yang jadi pertanyaan, apakah Kok kamu lokasi balik-balik yang lagi ke enggak, situ? Edis? Kok balik-balik lagi ke situ? Jawab. Kok balik-balik Jawab. lagi ke situ? Jawab, lagi browsing Edis. Edis lagi browsing. Nih, kamu jangan nggak usah jauh-jauh kemana-mana nih. Kalau kamu ketik di Google saja nih, ini ada beberapa foto atau peta kuno yang menuliskan yang sekarang disebut DKI Jakarta itu tertulis Batavia. Ini Nederland Indisch nih tulisannya nih. Ini peta zaman Belanda nih. Nederland Indisch, ya kan? Atau Hindia Belanda. Nah, di sini kota yang merujuk sekarang Jakarta itu namanya Batavia. Tulisannya di sini Batavia. Oke, Batavia kan? Nah, di sini tulisannya ini bukti bahwasanya dulu kota itu bernama Batavia. Sebentar, jangan ulang-ulang lagi. Lihat, sebentar. Sekarang begini, tunjukkan kepada saya data, ya, data bukan data agama ya, tetapi data arkeologis yang menunjukkan bahwa Makkah itu dulu Baka. Silakan. Loh, gampang. Meninggal dunia kamu. Oke, coba Pak Muhammad. Coba sambil kamu nyari, Pak Muhammad, betulkah bahwa naik haji ke Mekah itu tidak ada? Tidak ada di dalam Al-Quran karena negeri ini Loh, bukan Mekah sebetulnya. Nggak ada kan? Makanya saya bilang Muslim Aku ditanya luruskan, ini kurang jawabnya benar, lain, kurang ditanya Muslim yang ini jawabnya lain. Enggak. Benar kata Muhammad, umat akan Al-Baqarah terpecah-pecah 158. karena begitu lengkapnya Al-Quran, begitu menjelaskan Ya. Al-Quran, saking Kurang jelasnya tepat. Al-Quran Coba orang buka Islam nggak tahu Al-Baqarah di mana 158. Baka berada. Gini. Silakan. Coba buka Al-Baqarah 158 ya. Kita kasih Silakan. paham, Bro Edi. Silakan. Di sini dijelaskan. Mungkin teman-teman Islam juga perlu belajar lebih dalam. Dan yang kurang wawasan tentang apologet,
hindari Edis Pengibul ini ya. Karena dia Menghindari. menerapkan Roma 3 ayat Yang orang menghindari. Bukan bilang pengibul. Karena Edis Loh, pintar kan boleh kan. ngibul. Jadi bahan. Kan boleh ngibul, Dis. Ini. Kan boleh Silakan dibaca. ngibul di kalian. Silakan Nanti dibaca. aku ngacu ke Mekah. Tetapi jika kebenaran Allah oleh Aduh, kok lari ke sini sih? Goldian, saya mau serius loh sama kamu, bro. Oke. Bro, Jadi saya mau ngibul serius nih. sama kamu kok. Kamunya begini. Nah, Saya di Al-Baqarah saya minta apa tadi? 158, ya, diam dulu, jangan macet Silakan. ya. Diam, oke. Aku jelasin. Di sini dikatakan sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha mensyukuri lagi maha melihat. Baitullah seluruh umat Islam tanpa ada pandangan sepakat bahwa letaknya di Baka atau yang kita sebut dengan Mekah, Edis. Oke. Silakan Oke. cek. Sebentar, sudah bisa gantian Ketik saya? aja Mekah. Sebentar, Isbaka. bro. Udah. Di sini dikatakan. Sudah bisa gantian saya? Ya udah, silakan Baik. ya. Coba Ada dibalik dulu kameramu, ayatnya. balik dulu. Kameramu dibalik dulu. Oke. Kameramu dibalik. Ada ayatnya Haji, Pak. Iya, oke. Jadi begini. Yang ditanya itu bukan ada hayatnya haji. Yang ditanya itu haji ke kota Mekah. Ada. Itu yang nggak ada. Udah tunjukin ke Baitullah. Aduh Goldian, dengar dulu, ini waktu saya. Biar saya bantu ya. Yang ada dalam Al-Quran itu disuruh naik haji ke Baitullah. Di mana Baitullah itu? Baitullah itu di Baka. Betul? Betul, di Mekah. Nah, yang jadi masalah orang Islam itu sekarang mengedit kata Baka itu menjadi Mekah. Makanya sekarang mereka naik hajinya ke Mekah. Nah, saya akan tunjukkan bukti-bukti pendukung bahwa itu tidak benar. Naik haji ke Mekah itu nggak benar. Gini, saya tunjukkan. Sekarang saya tanya dulu kamu. Coba dibacakan, saya minta tolong Goldian. Dengan segala hormat, tolong dibacakan Al-Baqarah 125. Oke. Nggak usah dibalik kameranya, dibacakan saja. Ketika kami menjadi rumah itu, Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, ingatlah ketika aku Stop. katakan Di situ tempat yang aman nggak? tempat aman. Oke, catat ya. Ka'bah atau Baitullah itu adalah tempat yang aman untuk manusia, betul? Betul. Betul. Baik, sekarang saya tunjukkan kamu sebuah kenyataan yang ada. Loh, Ya. lanjut, jangan diem dulu. Iya, ini sebentar. Kalau pernyataan sebentar. cherry picking Sabar banyak. dong, pelan-pelan. Jangan sebentar, pelan-pelan. Saya biar kasih gambarnya biar menarik. Sebentar ya. Saya kasih gambar Ka'bah kepada kamu ini. Nah, ini ya, ini saya ambil foto ini Ka'bah ini dilanda banjir. Dan kalau teman-teman klik banjir di Ka'bah, itu terjadi menerus sampai hari ini. Itu Ka'bah itu masih jadi tempat langganan banjir itu. Untung dipanggilin teknisi dari Jepang untuk mengatasi, membuat drainase yang besar-besar raksasa supaya Ka'bah ini nggak kebanjiran. Karena udah dari zaman dulu Ka'bah ini bolak-balik kebanjiran. Nah, tadi kamu mengatakan poin yang ada di dalam Al-Baqarah 125 itu menjadi tempat yang aman kalau manusia berkumpul di situ, betul? Oke, aku mau tanya samamu. Sebentar Di situ dulu. kan Aduh, yang jadi kata kunci aman. Pelan-pelan Goldian. Oke, aku mau tanya samamu. Tempat itu, Ka'bah itu adalah tempat berkumpul yang aman, betul? Oke, aku mau tanya samamu. Definisi aman menurutmu apa coba? Aman itu terhindar Oke. dari mara bahaya. Terhindar dari malah bahaya. Terus. Ya, itu definisi aman. Oke. Sekarang aku kasih contoh samamu. Semisal you tinggal di daerah Bekasi dan Bekasi itu terhindar dari maling dan lain sebagainya. Tetapi ketika musim hujan dengan curah hujan yang tinggi Bekasi itu banjir, itu aman apa enggak? Oke, baik. Saya Jawab. katakan itu tetap aman. Nah, Oke, coba kamu Udah, klik lagi di selesai. Google. Sebentar. Selesai ya, selesai. Sebentar. Selesai. Coba kamu klik lagi di Google. Coba tentang keren jatuh. Keren jatuh. Oke, selesai ya. Orang-orang yang ada di Ka'bah. Selesai ya, teman-teman. Silakan. Selesai. Silakan. Lari. Oke. Aku Pencet kasih tombol lari. narasi dulu.
Baru habis itu aku Goldian, menuju sebentar kepada pertanyaanmu. Tadi Boleh nggak? kamu, loh sebentar dulu. Oh, diangkat dulu itu telepon dari teman-temannya. Diangkat dulu. Oke. Telepon. Siapa telepon siapa? Enggak saya. Oh ya enggak Pak Muhammad ini. Gini ya, Iya. dengarkan. Di Ka'bah ini, banjir ini, sebelum, karena kamu nggak percaya bahwa banjir itu juga mara bahaya, karena ini kan banjirnya udah langsung menimpa tempatnya. Gini, beberapa kali musibah, ya, bahwa Ka'bah ini adalah tempat yang tidak aman, itu dibuktikan dari beberapa banyak kasus yang terjadi di sini. Oke, Mulai udah. penembakan, Jadi aku jawab, pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Mulai penembakan. Ya, kemudian lagi mulai terinjak-injak, kemudian lagi keren jatuh nimpa orang di situ, ratusan orang meninggal, ya kan? Kemudian ada lagi nih yang terbaru, seorang wanita mengupload satu video ketika dia lagi muter-muterin Ka'bah ini. Tahu nggak kamu? Ini mohon maaf nih kaum wanita, kemaluannya dipegang. Tahu nggak kamu? Oke, Oh. aku jawab ya. Udah Ah, belum? Berarti itu tempat yang aman ya? Oke, udah. Betul? Diam dulu ya. Udah, aku jawab. Oh, Yang Ka'bah pertama. tempat yang Loh, aman, gantian. saudara-saudara. Tuhan. Makanya aku Udah bilang belum? berhentilah Anda percaya kepada kitab yang Enggak, Nggak udah sesuai dengan kan? kenyataan. Gantian, Saudara-saudara. gantian. Oke, cara tanya gini. Oke, gantian. Waktu aku, diem dulu. Silakan. Oke, yang pertama gini, ketika aku kasih analogi serupa tentang Bekasi, yang saat itu Bekasi itu bisa dibilang sangat aman karena nggak ada perampok, maling dan lain sebagainya. Tetapi ketika Bekasi itu banjir, bisa dikatakan aman. Edis mengkonfirmasi aman, selesai. Ketika Edis menunjukkan, Apakah hanya saya berbicara tentang banjir ya saja? udah, sabar dulu. Ketika Edis menunjukkan bahwa Mekah terkena banjir, apakah Mekah masuk dalam kategori aman? Masih, karena banjir itu adalah metode alam. Oke, Banjir sudah bisa disebabkan tanggapi oleh lagi? alam. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu kalau kita tanya sekitar Mekah, bahkan teman-teman, silakan yang pernah umroh haji silakan cek. Oh, banyak Setiap- kasus di sana, banyak kasus. Sebentar, Pak. Ya Pak, sabar saya ngomongkan dulu ya, Pak. gantian. Gantian juga Biar saya narasi ngomongin aku. sesama anak muda ngomong nih. Kalau anak muda Oke, ngomongin gini. Gini. Nah, yang nggak aman teman-teman, yang nggak aman itu Amerika yang sekarang didudukin Edis, senjata legal di mana-mana, marijuana legal di mana-mana, bungkus di mana-mana. Itu nggak bisa dibandingin Sebentar, sama Mekah. Lian. Karena Emang kamu apa? pernah kesini? Gantian. Sebentar, apa emang kamu pernah kesini? 30 detik ya, 30 detik. Nah, ketika bilang Mekah nggak aman, buktinya apa? Dengan dia menunjukkan data banjir. Sedangkan ketika Edis, dengan contoh yang sama, saya menyebutkan ketika Bekasi banjir, itu masih aman apa enggak? Ternyata Edis Jangan jawab, diulang-ulang lagi, udah belum? Jangan standar ganda. Oke, merujuk ke yang lain. Studi kasusnya, contohnya sekarang, apakah umat muslim yang berjualan di area Mekah, di area Madinah merasa tidak aman ketika azan berkumandang, mereka meninggalkan lapak-lapak jualannya dan bergegas sholat? Sudah? Ya ada. Sudah bisa berjalan ditanggapi ke belum? sana. Ternyata firman Allah benar kalau Mekah itu tempat yang aman, Edis. Oke, sudah bisa ditanggapi sekarang? Boleh, silahkan. Oke. Kamu tahu ada kren jatuh di sini? Kena orang Coba meninggal di kasih situ. tambah aja, kasih tambah, kasih Sebentar tambah, dulu. kasih tambah. Sebentar. Anda tahu ada kren jatuh di sini tahu? Kasih tampak aja. Aduh, berat saudara-saudara. Oke, silakan tampakkan bagaimana peristiwa kren jatuh di Mekah dan menimpa banyak orang di situ. Ya Silakan. tahu, itu musibah, Oke. biarin. Benarkah itu tempat yang aman? Kita balik ke definisi aman yang apa? Ya enggak, kita balik ke definisi aman yang seperti apa? Goldian, gini, saya heran. Kemarin saya tonton video kamu itu, kamu sampai debat sama Wafi, debat sama Anu, karena kamu orangnya kritis katanya. Katanya kamu sudah mulai menunjukkan gejala-gejala orang seperti orang-orang Islam. Saya sempat bangga sama kamu, tapi kenapa kok sekarang kamu melempem? Jadi gini, teman-teman. Apa sebabnya? Ayo. Jadi, maaf, aku katakan Bro Edis ini gagal dalam membentuk nalarnya. Ketika ada musibah, lalu seolah-olah Bro Edis itu bikin strawman falasi. Di dalam aspek logika falasi itu ada yang namanya strawman. Strawman apa? Apa strawman argumen itu apa?
coba ceritanya dulu. Oke, Apa aku pengertian jelasin. stromen argumen? Oke, singkatnya gini, bro mengambil kesimpulan di suatu hal yang sama sekali nggak nyambung dinarasikan. Itu bukan stromen argumen namanya. Nih saya jelasin. Aduh, katanya keren. Dengar. Astagfirullah. Yang dimaksud stromen argumen adalah di mana dia itu melakukan saat penyerangan, tetapi bukan terhadap apa yang dipercayai lawan bicaranya, tetapi Iya, sama. tetapi menyerang sesuatu yang tidak dipercayai lawan bicaranya. Itu namanya stromen argumen. Oke, aku jelasin. Kenapa stromenmu di sini? Ketika aku menjelaskan bahwa Itu Mekah namanya begini- bukan stromen. Kamu aja nggak ngerti stromen itu apa. Coba apa? Ini Coba baca, definisikan dulu stromen itu apa. Ini baca. Kita langsung pakai data ya. Istilah yang merujuk pada argumen yang disederhanakan diputarbalikan. Itu bukan Bentar. stromen. Ini nih. Ini lo. Dengar. Baca. Oke. Stromen. Oke, baca. coba kamu balik dulu kameramu ke sini. Balik dulu ke sini. Ini balik nih dulu ke baca. sini. Stromen. Coba baca. Kita pakai data. Jangan Ya, takiah. coba kamu balik dulu Istilah kameramu yang ke merujuk sini. pada argumen yang disederhanakan diputarbalikan atau direkayasakan dari argumen lawan bicara. Oke, coba balik dulu ke sini. You bilang apa? Balik dulu ke sini, balik dulu You ke sini. ngasih kesimpulan seperti apa? Ya, coba balik dulu ke sini. Oke. Oke. Coba stromen itu bahasa apa? Stromen Apa? itu bahasa apa? Inggris. Apa artinya? Definisinya bahasa Indonesianya apa itu? Istilah yang merujuk pada argumen. Tadi kan udah aku sampein. Bukan itu. Stromen Diputarbalikan. itu dari, dengar dulu. Stromen itu dari dua kosakata. Straw itu kalau artinya itu pipet, sedotan. Iya, Tapi aslinya tahu. itu sebenarnya batang-batang lidi. Dengar dulu. Batang-batang gandum itu loh. Itu straw itu namanya. Batang-batang gandum. Man itu laki-laki. Jadi strawman itu adalah seperti orang-orangan sawah yang dibuat dari jerami. Nah, kalau ketika orang nonjok-nonjokin begitu, nih Goldian saya tonjok-tonjok, saya bakar. Seolah-olah dia menyerang Goldian, padahal itu bukan Goldian. Nah, Oke, stromen berarti argumen definisi ini itu salah ya? adalah sebuah kecatatan berarti berpikir. definisi Kamu ini menyerang salah ya? sesuatu yang tidak dipercaya lawan Ya, bicaramu. gini, Gimana sih? kemampuan kognitif Edis ini lemah sekali. Ini jelas. Berat, Aku pakai definisi saudara-saudara. standar yang dipercayai. Kita lagi nggak bicara masalah etimologi. Udah, tetapi kita definisi sekarang stromen balik temanya. apa? Yuk, kamu Tadi jauh Edis sekali di sini. Coba memutarbalikkan balikin coba. sesuatu argumen Balikin yang kameramu, sama yuk. sekali nggak aku sampaikan. Ya, Selamat datang. coba kamu balikin dulu kameramu. Coba, Ya. gini. Saya itu kemarin sempat bangga dengan kamu ini. Sudah ada orang Islam yang sudah mulai sadar-sadar dikit-dikit. Gini, kemarin saya lihat kamu itu berdebat. Kamu cukup kritis dengan agama Islam. Ya kan? Tapi sekarang kenapa kamu kok memble? Sekarang begini, ayo Aku saya tetap dengar kritis dari dalam maupun saya dari belum luar. selesai. Saya belum selesai. Tolong dengerin dulu. Gini, gue lihat. Sekarang kita pakai akal sehat ya. Menurut Al-Quran itu adalah kitab yang memberi penjelasan, kitab petunjuk, kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Bener atau salah? Oke, sebelum aku jawab, aku mau minta konfirmasi. Ketika aku tanya keimananmu, boleh nggak? Aduh, kok kamu lagi takut? Lo nggak, abis ini mau aku jawab. Takut dia, saudara-saudara. Ya, aku mirroring, Dengar boleh nggak? Goldian gini. Ya, takut saudara-saudara. Percuma loh, gini Goldian, Macet gini. ketika mau Masalahnya di-mirroring. begini, percuma gini, dengerin ya. Ya, Dengar. yang penting jangan terlalu Dengar dulu, gede. Goldian, dengar dulu. Ntar Saya lagi teman-teman di ngomong. komen, Niku sama Edis gede mana? Saya lagi ngomong, dengar dulu, dengar. Ya, oke. Gini, kamu itu kemarin sudah bagus. Kamu mengkritik agama Islam tuh kamu udah bagus. Soalnya kamu kan nggak usah pertama yang framing, duduk. yang aku ketik bagian Dengar argumentasi. dulu, saya lagi ngomong. Dengerin dulu. Bentar, ya, oke. Kemarin itu kan kamu duduk dalam barisan APII. Duduk bersama Julius, duduk bersama Zuma, duduk bersama, ya itulah rombongannya. Betul. Bahkan kalian sering kopi darat, kalian sering ketemu jumpa darat dan lain sebagainya. Tapi sayang seribu sayang, kalian udah capek berbusa-busa, cuman Zuma yang dapat ratusan ribu dolar. Dia kan ngitung dolarnya tuh di atas meja. Kamu tahu nggak? Kamu anginnya aja kamu nggak kena. Nggak usah Sebentar ngomongin dulu. gitu. Sebentar. Bro. Sebentar. Bro, Sebentar. pribadi seorang. Kita Sebentar. santri. Dengar dulu. Nggak usah. Dengar dulu. Ntar Dengar. sama temamu.
anginnya dolar itu aja, yang angin dolar wush gitu, ke mukamu aja nggak kena. Sekarang untuk apa lagi? Untuk apa kamu bela-belain Juma dan kawan-kawan? Untuk apa? Sekarang gini aja, saya pengen kamu dengan Goldian yang sejati nih. Orang pemuda muslim yang kritis. Gini. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu adalah kitab yang lengkap, menjelaskan segala sesuatu, rinci. Ya kan? Nah sekarang begini, tolong kamu berpikir logis. Kenapa sekarang orang Islam ketika ditanya agama Islam, dia nggak pakai kitab yang lengkap itu, yang menyempurnakan, jelas, petunjuk. Kenapa itu hanya omong kosong dan gombal, seperti jargon-jargonnya politik, seperti capres, cawapres kalau lagi kampanye. Kenapa? Ngoceh bau omong kosong gitu loh. Kenapa? Kenapa itu kamu sekarang begitu? Oke, Dis, aku dikasih waktu berapa menit untuk jawab? Silakan. Bebas ngomong, panjang lebar ngomong, yang penting menjawab. Silakan. Yang pertama gini, aku mau klarifikasi bentuk serangan pribadi Edis terhadap kami. Itu sama sekali nggak benar loh. Kabur Edis di mana? Enggak, saya mau ganti ini background. Ngomong aja. Oh ya udah, tetap ada kan kok, ada tulisannya live di Jeddah. Enggak, aku nunggu muka kamu silakan. biar. Silakan. Yang pertama gini, aku mau klarifikasi apa yang disampaikan Edis itu sama sekali nggak benar ya. Kita di sini untuk berapologet dan mendakwahkan kebenaran Islam dengan cara yang terbaik, gak mencari apa-apa, apalagi kolekte untuk duniawi. Itu teman-teman, kita berbeda dengan Edis yang bilang info tentang saya cek di profil ataupun Saks Debater. Itu yang pertama. Dia cari gini ya teman-teman. Yang kedua, Islam sama sekali tidak gentar, Muslim sama sekali tidak gentar ketika ada orang Kristen mencoba membuka mulutnya dan belajar bertanya tentang Islam. Edis kalau pengen belajar bilang gini, Yang Goldian tolong ditanya ajarin saya Islam apa? dong. Yang dijawab apa? Goldian yang saya tanya tadi, Quran kan kitab penjelas. Benar. Ya, Kenapa orang Islam waktu ditanya agama Islam yang dipakai bukan Quran? Loh, ketika lo tanya tentang Islam ke gua jawab pakai Quran. Oke, sekarang saya tanya. Kalau Quran kita penjelas, tolong jelaskan menurut Al-Quran apa fungsi sunat? Ada. Lo tanya fungsi gak nyambung. Udah kena. Ibarat Gini, kata gini. ini udah kena ya, kena target ya. Dengar. Quran bilang, Quran itu kitab yang lengkap, penyempurna, penjelas. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, tolong jelaskan menurut Al-Quran apa fungsi atau kegunaan dari bersunat. Silakan. Oke, sekarang ku jelasin. Teman-teman Tritunggal jangan salah paham bagaimana memandang Quran. Yang ditanya apa? Kamu bilang aja kan Goldian. pernah sekolah. Quran yang sekarang. Kan pernah sekolah. Nggak gitu cara menjawab pertanyaan. Kasih kesempatan waktu saya untuk menjawab. Boleh nggak? Oke, jadi aku lurusin dulu. Salah paham teman-teman Tritunggal memandang Al-Quran. Jangan dipandang Al-Quran itu suatu books yang menjelaskan segala sesuatu. Dari mulai pertanian, dari mulai otomotif, dari mulai masalah biologi, dari masalah anatomi. Enggak gitu. Al-Quran datang sebagai petunjuk umat manusia. Hudalil mutakin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Berarti Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Sabar dulu. Yang berisi apa? Yang pertama, sejarah zaman dahulu. Fokus, jangan kemana-mana. Jangan kamu jelasin Al-Quran berisi nanti panjang lebar omongan kita. Berarti Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Mau meluruskan cara pandangmu yang salah terhadap Al-Quran. Ketika fundamentalmu saja yang di awal berarti Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu, Goldian. Edis. Aduh, Goldian ini gimana? Berarti Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Aku jawab dulu. Ketika you tanya tentang sunat ya, tentang sunat. Ubah dulu cara pandangmu tentang Al-Quran. Al-Quran itu gimana? Coba jawab. Menurut ayat yang tertulis di dalam surat An-Nahl ayat 89, bisa dicek? Di situ dikatakan Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, betul? Oke. An-Nahl 89. Oke. Coba bacakan. Coba dibaca dulu.
Wa yauma nab'atsu. Bahasa Indonesianya aja lah, ngapain? Bahasa Indonesianya aja yuk. Percuma juga dibaca Loh, Arabnya karena juga gua- nggak ngerti juga Karena orang gua bisa Kristen yang bahasa nonton. Arab. Iya, Karena coba gua dibaca bisa bahasa terjemahannya. Arab. Terjemahannya yuk. Oke. Jadi di sini anti original teksnya ya. Bukan, Pantas kalian ini kita mereka itu mubazir. nggak punya original teks. Kali gini, kamu ngomong-ngomong Arab itu, orang lain juga nggak tahu gitu loh. Itu kemubaziran. Makanya langsung dibaca artinya gitu loh. Silakan. Oke. Ah. Jadi gini teman-teman, kebetulan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, maka Al-Quran punya original teks. Oke lah. Oke, aku silakan ikutin ya, dibaca karena- terjemahannya. Ya, karena kalau kita mirroring Bible itu nggak Buset punya naskah dah, ini asli. Golian Dan ini itu ya, gimana? kodeksnya Golian, itu coba dibaca artinya, abad yuk. ketiga itu salinan. Yuk, Loh, silakan. buktiin coba, Bible punya naskah asli, buktiin. Coba dibacakan artinya. Oke, buktiin Bible punya naskah asli. Yuja punya nggak? Nanti kita lari kemana-mana ini. Nggak fokus Oke, nanti sini kita. ke Bible ya, buktiin Oke, Bible punya silakan, naskah coba. asli. Coba, silakan. Agak berani Dibacakan. dia, nggak berani Dibacakan. mencret. Oke. Dibacakan. Oke, hari ketika kami menghadirkan seorang saksi rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang muslim. Oke, menurut ayat itu Quran menjelaskan segala sesuatu nggak? Benar. Oke, pegang ya, saya pegang omongan kamu nih. Yang menjelaskan segala sesuatu Al-Quran apa hadis? Oke, Al-Quran. Al-Quran. Dalam ayat ini, Oke, secara baik. konteksnya Sekarang seperti saya apa? minta tolong sama kamu. Tolong jawab. Menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu, Oke, apa fungsi kalian orang Islam tuh sunat? Fungsinya apa? Oke, udah. Meninggal Udah belum? dunia. Udah kan? Ya, aku kasih kesempatan lu jawab. dunia. Udah saya bilang kali meninggal dunia. Ayo, apa fungsinya sunat? Oke, Edis lagi macet ketika di mirroring tentang Bible. Nggak apa-apa, nggak masalah. Aku jawab fungsi sunat. Ya, itu udah dijelaskan di dalam hadis. Oh, Dan bukan di sangat dalam Al-Quran. Bukan Quran yang menjelaskan. Edis. Nah, makanya tadi saya bilang Goldian, begini loh. Kamu kan saya kenal sebagai pemuda yang kritis. Ya kan? Kemarin kamu sampai debat sama Wapi. Kamu mengkritik agama Islam sendiri. Sekarang melempem. Karena kamu takut. aku Kamu takut. Dengar dulu. Kamu agama Islam. Tapi aku takut bernasib sama seperti Valen yang ditendang dari APII. Betul. Betul. Takut kamu bernasib sama, kan bilang aja. Dis, kalau ngomong itu jangan di sini, nanti kita telepon. Japri, udah lah. klarifikasi, aku nggak pernah gabung Kalau itu API. Japri aja, sebenarnya 9.000 orang, 8.200 orang nonton. Nah gitu bilang, ayo. Japri, Oke, ntar, aku Japri jawab gitu ya. bilang, gimana? Oke, aku jawab teman-teman. Nah, Aku silakan, mau ayo. klarifikasi. Takia Roma 3 ayat 7 yang dibawakan Edis. Aku nggak Lari mengkritik kemana-mana Islam. lagi, Enggak. Goldian. Kan tadi lo yang dominer. Boleh Goldian, dong. saya tanya sama kamu. Kamu bilang Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu, Kan betul? yang bilang, tapi kita harus tahu konteks sempurna pelengkap di situ apa. Menjelaskan segala sesuatu. Coba baca Iya, lagi ayatnya. yang ditanyakan konteksnya itu apa? Segala sesuatu dijelaskan oleh Al-Quran. Gimana sih? Coba dibaca. Oke, kamu Kalau jelaskan lah. Kamu jelaskan. Kita cek An-Nahl yang kamu bawa. 89 tadi, coba yuk. Ya ayat 89. Konteksnya saat itu banyak orang kafir Quraisy itu ragu terhadap Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, keraguan itu diturunkanlah Al-Quran untuk menjawab segala sesuatu atas keraguan dari akumulasi Mana yang itu diedit dari lagi kan? orang kafir. Jadi mereka ini adalah orang yang hobi ngedit Al-Quran. Menjawab segala sesuatu tentang keraguan. diedit Coba ini, dibaca Dis. ayatnya. Dis, Coba dibaca. Dis, yang diedit ini, yang diedit Coba ini. dibaca ayatnya. Coba Yang dibaca diedit ayatnya ini. dulu. Enggak. Al-Quran enggak pernah diedit. Aku tadi Enggak, cuma ngasih keterangan. bukan kamu yang gini loh, kamu Yang diedit ini. bahwa di situ dia menjelaskan segala sesuatu. Di sinetikus, ini nih. Bahkan penyalin Lari ini bilang, kemana-mana. Edis bisa bahasa Inggris kan? Kok kamu Coba lari baca. kemana-mana? Full and Nif
Living kamu lari the old, kemana-mana? reading do not alter it. Jadi yang Oke lah, karena edit-edit kamu ini beberapa orang kali lari homoseksual. menghindar Selamat dari datang di tema. kebenaran. Baiklah, saya dengan segala mohon maaf Goldian, kita harus skip. Karena apa? Karena kamu Loh. yang dibahas apa, yang dijawab Kemana apa. sih Edis? Kemana guru-guru? Begini yang saya tanya sama kamu, Quran kan menjelaskan segala sesuatu. Ya benar, aku ikutin deh, biar nggak kamu Oke, Edis. kalau Nanti Quran orang- menjelaskan segala sesuatu, berarti Ya, kitab benar. yang dipakai oleh orang Islam untuk menjelaskan Ya. agama Islam, Quran Oke. apa hadis? Oke, tadi kan udah aku jelasin. Nah, kan Dalam ditanya apa? Udah. Oke, baik. Terima kasih. Aduh, mumet kepala kayak gini caranya, saudara-saudara. Quran menjelaskan segala sesuatu, ya. Berarti yang digunakan untuk menjelaskan agama Islam apa? Hadis. Berarti hadis aja kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Ya, kalian itu ketika mengatakan Quran menjelaskan segala sesuatu, makanya waktu ditanya tentang agama Islam yang dipakai Quran dong. Masa malah hadis? Itu artinya kalau kamu bilang Quran menjelaskan segala sesuatu itu berarti gombal. Gimana sih kamu pola pikirnya? Aduh, sederhana saja. Pusing. Aduh. Oke, kita kasih naik ada. Ya, sebelum naik lagi ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, kita ada kolekte untuk pendirian rumah apologet. Nah, rumah apologet ini teman-teman ya bukan seperti apa yang dilakukan oleh si Juma dan kawan-kawannya. Kalau Juma dan kawan-kawan itu kalian tahu ya, kalian support dia itu buat beli rokok. Iya tuh, merokok semua itu. Entah itu si Sugi Logi, entah itu si Handi selebes. Cuman beli rokok semua itu, biar kalian tahu. Nah, teman-teman, kalau kalian itu mau betul-betul terjun ke dunia apologetika, kalian itu harus mencerminkan bagaimana kalian itu sesuai dengan apa yang kalian ajarkan. Gitu loh. Nah, teman-teman, kalau kita pendirian rumah apologet, itu dasar muasalnya itu karena apa? Karena kalau berapologet dari negeri Konoha dipersekusi. Nggak bisa berapologet dari negeri Konoha. Pasti rumah Anda digedor. Buka pintu. Kami dari Ormas, kami dari Laskar. Itu kalau berapologet dari negeri Konoha. Makanya pendirian rumah apologet ini bukan tanpa dasar, bukan sesuatu yang ada-ada. Gitu loh. Kita dirikan rumah apologet tapi bukan di negeri Konoha, saudara-saudara. Ya, kita dirikan rumah apologet dari sini, teman-teman. Jadi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport ya teman-teman ya, silakan teman-teman mampir cek profil saya. Teman-teman yang nonton di tempat lain, di channel lain, silakan cari channel saya ya, Edis TV. Cari saja ya teman-teman ya. Terima kasih topinya. Ya teman-teman sudah lihat ya diskusinya. Saya cukup terkejut nih. Tumben si Goldian bangun pagi, masuk ke room Edis terus diskusi. Saya coba untuk masuk tapi nggak dikasih naik sama Edis. Mungkin karena lagi seru dia sama Goldian 1 lawan 1 sehingga nggak dikasih naik. Padahal saya ada di ruangan sebelahnya ya. Saya nyampe, Goldian lagi diskusi. Terus ya saya pengen ikut ngomong gitu ya. Ada beberapa hal. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa Edis ini memang jagonya framing, ya jagonya membuat berita bohong dan sama sekali tidak punya pengetahuan tentang Bible. Karena begitu kita komparasi, dia ketakutan. Dia ketakutan, teman-teman. Jadi kalau ketemu Walabu, Edis ini akan dibilang, jangan kerja kau bertanya terus. Ya, jangan kerja kau bertanya terus. Kamu juga harus siap untuk ditanya. Kalau enggak, kamu jadi begoders. Ya, walaupun Edis memang sudah begoders. Kan begitu. Edis itu sama sekali nggak punya pengetahuan tentang kekristenan. Bahkan beberapa kali ya, teridentifikasi bahwa Edis ini nampaknya pemahamannya sudah ateis. Pemahaman Edis sudah ateis. Dia nggak percaya Yesus. Yang dia percaya adalah bagaimana mendapatkan keuntungan dari membahas agama. Kalau kita lihat. Itulah kalau kita masuk ke ruangan dia, yang bisa dia lakukan hanyalah bertanya. Hanyalah bertanya, begitu kita minta dikomparasi dengan kekristenan, bagaimana? Nggak berani, guys. Nggak berani. Kalaupun dia masuk ke room muslim, ya dia naik ke atas hanya untuk
mengundang orang untuk masuk ke room dia. Artinya dia promo channel dia di tempat orang. Suruh penonton-penonton untuk nonton dia. Suruh umat muslim ke channel dia. Tapi dia nggak berani diskusi di room muslim. Dia nggak berani diskusi di room yang netral. Karena nggak ada pembahasan dia. Dia cuma bisa bertanya tanpa bisa ditanya balik. Nggak ngerti tentang kekristenan. Kalau kita bicara takiyah, ya, takiyah itu adalah solusi. Solusi, teman-teman. Sekali lagi, saking lengkapnya Islam, Islam memberikan panduan dengan sangat jelas. Karena kita pasti akan ada di kesempatan, ya, atau di posisi-posisi yang mengharuskan kita untuk melakukan hal tersebut. Contohnya, kita ditangkap. Ya. Dalam perang kita ditangkap. Disuruh kasih tahu, di mana tempat persembunyian teman-temanmu. Kan nggak mungkin. Kita dengan polos bilang, oh ya, mereka ada di sini. Tunjukkan peta, kasih penjahat-penjahatnya. Kasih negara musuh. Oh, di sini nih. Di sini kita punya pasukan begini. Di sana tempat persenjataan kita. Di sana gudang makanan kita. Kan nggak mungkin kasih tahu gitu. Betul tidak? Ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, contoh juga. Orang tua kita sedang sakit. Dokter memvonis penyakitnya sudah parah. Nggak akan lama lagi. Apa mungkin kita sampaikan, iya mak, penyakit Anda sudah parah. Dokter bilang nggak lebih dari 1 bulan lagi. Mungkin nggak kita bilang gitu? Coba saya tanya. Allah tahu bahwa kita itu di dunia akan ada di posisi-posisi di mana kita itu sangat berat untuk menyampaikannya. Untuk itu Allah berikan kemudahan agar kita boleh melakukan takiyah. Tapi ada aturannya. Beda dengan sebelah, mohon maaf. Lip service doang kalau saya bilang. Panduannya nggak ada. Dan terbukti sudah banyak sekali ajaran sebelah ini yang tidak bisa diimplementasikan oleh manusia. Dan yang jadi pertanyaan, kalau tidak bisa diimplementasikan oleh manusia, ini agama dibuat untuk siapa? Bahkan orang Kristen bilang apa? Hukum Taurat itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tidak ada satupun manusia bisa membuat ataupun melaksanakan hukum Taurat. Loh, kalau gitu Tuhannya nggak debrul dong. Masa Tuhan kasih hukum yang manusianya nggak bisa lakukan? Ini Tuhan yang menciptakan kita atau Tuhan yang asal klaim? Karena kalau Tuhan yang menciptakan kita, tidak mungkin dia tidak tahu kapasitas kita. Tidak mungkin dia tidak tahu bahwa kita itu akan ada di posisi-posisi di mana harus ada sesuatu yang kita korbankan. Kita balik tanya kepada teman-teman Kristen. Kalau Anda ditangkap, ditanya, di mana posisi markasmu? Kamu kasih tahu? Mereka bilangnya apa? Ya, saya kasih tahu lah. Kan gede bro. Mereka tuh maju kena, mundur kena. Sudah banyak teman-teman Polikardus, teman-teman apologet Kristen yang kita tanya. Kalau mamamu sakit, divonis oleh dokter, penyakitnya udah parah, kamu sampaikan nggak dengan jujur? Mereka bilang, ya kita tipu. Saya akan berbohong. Loh, buktinya artinya apa? Agama Anda nggak punya pedoman. Agama Anda nggak ada aturannya. Agama Anda tidak bisa menjadi solusi. Lu kira kita ini luga. Begitu ada di posisi nggak enak, kita doa sama Tuhan. Terus Tuhan bicara sama kita. Begini caranya. Kan nggak begitu. Itulah hebatnya Islam. Panduannya lengkap, teman-teman. Saking lengkapnya selalu dipelintir oleh mereka. Karena di tempat mereka nggak ada. Mereka mencari-cari apa nih yang nggak ada di mereka. Mereka cari di Islam untuk dipelintir. Kan kurang ajar. Harusnya kita tanya balik ke mereka. Kalau Anda di posisi di mana umat muslim diperbolehkan takiyah, apa yang kalian lakukan? Nggak ada solusi. Nggak ada solusi. Ya. Terus masalah Ka'bah, Baitullah, rumah Allah, itu lokasinya di mana? Ya, anak kecil juga tahu. Ya. Anak kecil semua juga tahu. Silakan dicek data-data. Kalau yang namanya si Gedebrul di sini kan cuman mutar-mutar. Dan tujuan dia mutar-mutar apa kita sudah tahu. Dia mencoba memelintir dan juga menunggu ada umat muslim awam yang terkecoh. Sekarang saya tanya, kalau begitu, di mana posisi Baka menurut Edis? Nggak sekalian aja. Israel yang kalian klaim itu lokasinya bukan di sana. Tanah Yudea yang kalian klaim itu bukan di sana. Bukan di Israel sekarang. Bisa nggak kalau saya cuma modal bacot kayak mereka? Modal bacot kayak Edis ya bisa. Saya tinggal bilang loh, sejak kapan tanah perjanjian untuk orang Israel yang kalian klaim di kitab perjanjian lama itu lokasinya di Israel sekarang? Bisa jadi
di Afrika, bisa jadi di Uzbekistan, kan kita nggak tahu. Dari mana datanya? Kan gede bro kalau nanya seperti itu. Ini kan ada sains, ada orang yang tinggal dari zaman dulu sampai sekarang di sana, udah turun-temurun. Betul nggak? Nah, ini kan, aduh, udahlah. Saya kalau bilang Edis ini, mohon maaf ya, otaknya itu memang sebenarnya udah nggak berfungsi, tapi sok-sok seakan-akan berfungsi. Mohon maaf, karena apa ya, menghina orang seperti ini itu diperbolehkan. Orang-orang yang usil, orang-orang yang jahil, yang kerjanya ingin memelintir, ingin menyesatkan orang, ini bahaya sekali orang-orang seperti Edis. Karena tujuan hidupnya hanya bagaimana menyesatkan orang sebanyak-banyaknya. Ngeri. Ya, ngeri teman-teman. Dan sekali lagi, kalian lihat sendiri ya, kalau kita balikkan ke Edis, dia nggak akan sanggup, dan ujung-ujungnya ngeki orang. Ngeki orang, takut. Ya, saya mau masuk ke tempat dia, saya mau tanya, kenapa kalau saya balikkan kepada kekristenan kamu takut? Kenapa nggak akui aja kalau kamu ateis? Selesai. Kalau dia ngaku dia ateis, kita nggak akan nanya lagi. Kita nggak akan perpanjang kemana-mana. Tapi ngaku. Ya kan begitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan naik ke room Edis ya, kalau ada kesempatan. Dan kalau memang diperbolehkan oleh si Edis, si debuter ini ya. Karena ini salah satu, ya bisa dibilang badut saya, teman-teman. Edis ini salah satu badut kesayangan saya. Oke? Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.